Standar sudah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman kuno hingga saat ini. Bangsa Mesopotamia menggunakan bagian tubuh seperti lengan tangan sebagai standar ukuran dalam membuat gubuk, alat tenun, bajak, cangkul, dan sabit. Bangsa Mesir sudah menetapkan standar ukuran panjang dengan nama cubit, yaitu panjang lengan bawah dari siku sampai ujung jari tengah ditambah lebar telapak tangan Fir'aun. Standar ini digunakan untuk pembangunan piramida. Bangsa Tiongkok pada masa dinasti Qin telah menetapkan dan menerapkan standar yaitu ukuran berat, dimensi, mata uang, dan suku cadang alat transportasi sebagai kebijakan negara. Bangsa India mengembangkan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang kemudian tumbuh menjadi bahasa resmi kerajaan-kerajaan pada tahun 400 Masehi. Candi Borobudur dibangun dengan pola teratur yang memiliki standar ukuran, bentuk geometrik, dan sudut tertentu. Standar berkembang pesat saat lahirnya revolusi industri pada abad ke-17 di Inggris yang meluas ke Eropa dan Amerika dengan ditemukannya mesin uap, senapan, sekrup, jaringan rel kereta api dan transportasi, hingga pembangunan jaringan di bidang telekomunikasi seperti telegraf yang mampu menghubungkan Amerika dan Eropa. International Telegraph Union memulai kegiatannya dengan mengembangkan radio regulation. IRC bergabung dengan International Telegraph Union menjadi International Telecommunication Union tahun 1934. Insinyur dan ilmuwan dari berbagai negara mengusulkan mendirikan Komisi Internasional Standardisasi dalam penyelenggaraan International Electrical Congress tahun 1904, terutama di bidang standarisasi mesin dan peralatan listrik. Tahun 1906 dibentuk International Electronical Commission atau IEC untuk standarisasi mesin dan peralatan listrik. United Nations Standard Coordinating Committee dan ISA membentuk International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1947. Pembangunan jalan raya terutama di bagian utara Pulau Jawa, pelabuhan, jalan kereta api, dan pembangunan pabrik gula memerlukan tersedianya standarisasi. 1951 dibentuk Yayasan Dana Normalisasi Indonesia yang kemudian menjadi anggota ISO pada 1955 dan menjadi anggota IEC pada 1966. Kemudian, pada tahun 1984 dibentuk Dewan Standarisasi Nasional atau DSN. Tahun 91, standar PLN, pertanian, industri dan sebagainya dijadikan standar nasional Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 97 dibentuk Badan Standarisasi Nasional. Kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Lalu, apa sih yang sebenarnya dimaksud oleh standarisasi? Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di Indonesia. Standarisasi menyesuaikan perkembangan global sehingga tujuan dan manfaatnya meliputi
kesesuaian pada tujuan atau fitness for purpose, mampu tukar atau interchangeability, pengendalian keanekaragaman atau variety reduction, kompatibilitas dan interoperabilitas, meningkatkan pemberdayaan sumber daya, komunikasi dan pemahaman yang lebih baik, menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan, pelestarian lingkungan, alih teknologi, dan mengurangi hambatan perdagangan. Semua kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan sosial dan bermasyarakat berorientasi pada mutu, sehingga mutu menjadi bagian dari budaya masyarakat. Jalan raya, pelabuhan, bandara, dan instalasi energi membutuhkan suatu infrastruktur mutu yang terdiri dari standarisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi. Dari 3 pilar infrastruktur mutu, salah satu pilar penting infrastruktur mutu adalah standarisasi. Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standarisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan domain, aspek, dan level. Domain standarisasi contohnya seperti rekayasa, transportasi, tekstil, kimia, teknologi informasi, energi, otomotif, pariwisata, dan lain sebagainya. Domain ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan iptek. Aspek standarisasi contohnya seperti terminologi, spesifikasi, sampling dan inspeksi, pengujian, dan analisa. Level standarisasi meliputi standar perusahaan, standar nasional seperti Standar Nasional Indonesia, Standar Nasional Jepang, Standar Nasional Jerman, standar regional seperti Standar Uni Eropa, dan standar internasional seperti standar yang diterbitkan oleh ISO, IEC, ITU, dan CAC. Asas atau prinsip standarisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, terdapat 7 asas atau prinsip, yaitu 1. Manfaat, 2. Konsensus dan tidak memihak, 3. Transparansi dan keterbukaan, 4. Efektif dan relevan, 5. Koheren, 6. Dimensi pembangunan nasional, 7. Kompeten dan tertelusur. Standar dirumuskan oleh komite teknis yang terdiri atas unsur atau perwakilan dari industri atau pelaku usaha, pemerintah, pakar atau akademisi, dan konsumen. Setelah dirumuskan, standar ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia adalah Badan Standarisasi Nasional. Penyusunan atau pembuatan standar berdasarkan kaidah yang berlaku secara internasional atau di ISO melalui 7 tahapan, yaitu tahap awal, tahap pengusulan, tahap persiapan, tahap pembahasan komite teknis,
tahap jejak pendapat, tahap persetujuan, dan tahap publikasi. Terdapat 3 tahapan yang bersifat wajib, yaitu tahap pengusulan, tahap jejak pendapat, dan tahap publikasi. 4 tahapan lainnya bersifat opsional. Pada tahap awal, Komite Teknis menyusun draft awal standar internasional. Pada tahap pengusulan, Komite Teknis kemudian menyusun proposal pengembangan suatu standar internasional yang diusulkan oleh ISO. Tahap persiapan dilakukan Sekretariat ISO dengan mengusulkan pembentukan working group. Kemudian, pada tahap pembahasan komisi teknis, anggota ISO mensirkulasi rancangan standar internasional. Dan pada akhir masa sirkulasi, Sekretariat akan berkonsultasi dengan Ketua Komite Teknis dan Project Leader. Selanjutnya, tahap jajak pendapat dilaksanakan guna mendapatkan tanggapan setuju, tidak setuju, atau abstain. Untuk hasil yang positif, dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika hasil negatif, proses akan melalui hasil voting anggota ISO. Apabila menurut perhitungan layak untuk dipublikasikan menjadi standar ISO, maka dokumen tersebut dapat diproses ke tahap publikasi. Jika belum layak, Sekretariat menyampaikan kembali dokumen kepada Komite Teknis. Pada proses akhir, Sekretariat akan memperbaiki penulisan untuk dipublikasikan sebagai standar internasional ISO. Indonesia memiliki Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang dapat membentuk komite teknis dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk mengembangkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Proses pengembangan SNI dilakukan oleh BSN melalui komite teknis. Pengembangan SNI terdiri atas 3 tahapan, yaitu Program Nasional Perumusan Standar, Perumusan, dan Pemeliharaan SNI. Perumusan SNI juga mengacu pada kaidah internasional. Tahapannya terdiri atas 7 tahapan, yaitu penyusunan konsep yang menghasilkan dokumen RSNI 1, rapat teknis menghasilkan dokumen RSNI 2, rapat konsensus menghasilkan dokumen RSNI 3, jejak pendapat dan perbaikan akhir menghasilkan dokumen RSNI 4, pemungutan suara menghasilkan dokumen RASNI, dan penetapan serta publikasi. Waktu perumusan 1 SNI adalah 18 sampai 20 bulan. Dalam jangka waktu 5 tahun, setiap SNI akan dikaji ulang, yang nantinya akan direvisi atau diabolisi sesuai dengan perkembangan iptek, kebijakan, dan kebutuhan pasar. SNI berupa dokumen, penulisannya pun mengikuti kaidah internasional. Terdapat 3 unsur yang wajib tercantum dalam dokumen SNI, yaitu pertama adalah halaman sampul, terdiri atas judul, nomor, dan logo SNI. Kedua adalah prakata yang bersifat normatif. Ketiga adalah isi atau batang tubuh SNI. Sedapat mungkin, SNI dirumuskan harmonis atau selaras dengan standar internasional dengan cara adopsi identik maupun modifikasi disesuaikan dengan kondisi geografis, iklim, teknologi, maupun keunikan atau kekhasan nasional lainnya. Penerapan standar merupakan kegiatan menerapkan persyaratan standar terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personel. Ini merupakan langkah lanjutan setelah sebuah standar ditetapkan. Penerapan standar dapat ditetapkan secara sukarela atau voluntary, dan juga dapat diterapkan secara wajib atau mandatory.
Secara sukarela, penerapan standar disertai dengan komitmen untuk melakukan segala konsekuensinya. Pada saat organisasi atau perusahaan menyatakan menerapkan suatu standar secara sukarela, maka semua persyaratan standar menjadi wajib untuk dipenuhi. Sebagai contoh adalah SNI mie instan, SNI pelumas, SNI ISO 9001, dan lain sebagainya. Hal yang sama juga berlaku jika standar sukarela dicantumkan dalam dokumen perjanjian kontrak bisnis to bisnis. Pemerintah melalui peraturan menteri atau kepala lembaga yang berwenang dapat memberlakukan wajib standar demi melindungi masyarakat dari bahaya keselamatan, keamanan, kesehatan, serta melindungi fungsi lingkungan hidup. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia juga telah menetapkan bahwa setiap negara yang akan memberlakukan wajib suatu standar diharuskan melakukan notifikasi ke WTO untuk mendapatkan tanggapan dari semua negara anggota WTO yang bertujuan agar standar tidak menjadi hambatan teknis dalam perdagangan dan juga untuk menjaga perdagangan yang fair. Tahapan pemberlakuan wajib suatu standar yaitu penyiapan kebijakan, program nasional regulasi teknis, perumusan regulasi teknis, notifikasi dan penetapan regulasi teknis, implementasi regulasi teknis, pengawasan prapasar, pasar, dan masyarakat, diakhiri dengan evaluasi dan kaji ulang. Pemberlakuan standar yang diregulasi wajib dipenuhi oleh pengusaha lokal, baik produk lokal maupun impor, tanpa diskriminasi. Sebelum wajib standar diterapkan, pemerintah harus mempertimbangkan kesiapan pengusaha lokal, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia, ketersediaan lembaga sertifikasi produk dan laboratorium, serta prosedur pengujian dan sertifikasi untuk pengawasan prapasar dan pasar. Contoh standar yang diberlakukan wajib adalah SNI ban dalam dan luar kendaraan bermotor melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68 Tahun 2014. Semua ban kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia, baik lokal maupun impor, harus bertanda SNI. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis ban. Pengawasan penerapan wajib SNI dilakukan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap regulasi wajib SNI seperti tidak menerapkan SNI, pemalsuan tanda SNI, hasil uji, maupun dokumen SNI dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 berupa pencabutan izin usaha dan badan hukum serta pidana penjara dan denda. Pilar penting kedua pada infrastruktur mutu adalah penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan atau sertifikasi. Lembaga kompeten yang melakukan kegiatan disebut Lembaga Penilaian Kesesuaian atau LPK, seperti Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen, dan Lembaga Sertifikasi Personal. Kompetensi LPK ini diakui secara formal melalui akreditasi yang dilakukan oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Pengujian sebagai bagian kegiatan penilaian kesesuaian merupakan satu cara untuk memeriksa atau menentukan karakteristik, kandungan, dan atau parameter yang menentukan mutu suatu produk, komponen, bahan, dan lain sebagainya.
Salah satu pengujian dilakukan terhadap rem kendaraan bermotor roda 4. Kegiatan dilanjutkan dengan inspeksi sebagai pemeriksaan terhadap desain produk itu sendiri, prosesnya, pabrik atau instalasi dan penetapan kesesuaian dengan persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pertimbangan profesional. Fungsi utama dari inspeksi adalah untuk menentukan apakah produk memenuhi persyaratan standar atau tidak. Perluasan proses pada inspeksi dapat dilakukan terhadap desain produk dengan pemeriksaan gambar, perhitungan nilai karakteristik material, maupun pengecekan perencanaan instalasi pengamanan. Inspeksi pada produk mencakup inspeksi awal, inspeksi periodik, dan dapat dilakukan terhadap perwakilan sampel produk atau bahkan dilakukan satu persatu terhadap seluruh kelompok produk. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi sebagai pengesahan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, atau personal. Sertifikasi sistem manajemen yang dioperasikan oleh suatu organisasi dapat memberikan bukti bahwa organisasi tersebut telah menerapkan kriteria sistem manajemen. Sertifikasi pada produk, proses, atau jasa dapat memberikan kepercayaan konsumen, regulator, industri, dan pihak lain yang berkepentingan bahwa produk telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sertifikasi personal juga dapat mengakui kompetensi individu yang memenuhi suatu spesifik persyaratan kompetensi tertentu, baik dari kualifikasi yang formal, dari pendidikan, maupun lembaga profesional. Prosedur penilaian kesesuaian yang dapat digunakan oleh pemerintah antara lain adalah inspeksi, lisensi, pengujian batch, approval, sertifikasi, listing atau registrasi, dan supplier declaration. Sebagai tanda yang menunjukkan kesesuaian produk dengan keseluruhan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, beberapa contoh diantaranya adalah seperti SNI, CE, CCC, dan GS. KAN telah mendapat pengakuan di tingkat regional, yaitu oleh Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation atau disingkat APLAC, dan juga Pacific Accreditation Corporation atau PAC. Pada tingkat internasional, KAN juga telah mendapat pengakuan oleh International Laboratory Accreditation Corporation atau ILAC dan juga International Accreditation Forum atau IAF. Dengan pengakuan tersebut, kompetensi LPK yang diakreditasi oleh KAN juga diakui di tingkat regional maupun internasional. Pada akhirnya, sederet pengakuan ini akan mendukung daya saing produk nasional di pasar global. Pilar terakhir pada infrastruktur mutu adalah metrologi. Kegiatan metrologi mencakup aktivitas untuk melakukan pengukuran yang benar, tertelusur, dan diakui kebenarannya dalam tingkat nasional, regional, maupun internasional. Kegiatan metrologi berupa penerapan standar pengukuran panjang sebenarnya sudah digunakan jauh sebelumnya, seperti untuk pembangunan piramida dengan menggunakan cubit. Pada saat Revolusi Prancis, pemerintah Prancis memberikan tanggung jawab standar pengukuran kepada para ilmuwan di dalam akademi sains. Berdasarkan jenisnya, metrologi dapat dibagi menjadi 3, yaitu metrologi ilmiah, metrologi industri, dan metrologi legal. Metrologi ilmiah adalah ranah metrologi di mana standar pengukuran primer atau metode utama dikembangkan. Di Indonesia,
oleh Pusat Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi LIPI. Sedangkan metrologi industri berfokus pada pengukuran dalam produksi dan pengendalian mutu di industri. Misalnya, kalibrasi alat ukur yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir adalah metrologi legal yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan legal terhadap pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur, dan metode pengukuran, seperti alat pengukur tensi darah, argotaksi, meteran air, meter listrik menggunakan kWh meter, dan lain sebagainya. Sistem satuan internasional saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat umum, seperti massa dengan satuan kilogram untuk mengukur berat, panjang dengan satuan meter, waktu dalam satuan second atau detik, arus meter dalam ampere, dan masih banyak lagi. Kegiatan pengukuran atau metrologi yang dilakukan di skala kecil, misal pada pasar, rumah sakit, pabrik, laboratorium kalibrasi, harus tertelusur sampai ke satuan SI atau internasional yang berpusat di Prancis. Sederhananya adalah 1 meter di Jakarta adalah sama dengan 1 meter di Papua, 1 meter di Sydney, 1 meter di New York, dan di seluruh dunia. Dengan pengukuran, banyak yang dapat dilakukan seperti untuk mengukur panjang ubin. Kita akan mengukur ubin dengan membandingkan panjang ubin terhadap meteran atau penggaris dengan satuan sentimeter, sehingga diperoleh hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Selain itu, terdapat besaran turunan dan satuannya, seperti luas dalam meter persegi, volume dalam meter kubik, kecepatan dalam satuan meter per detik, percepatan dalam meter per second kuadrat, massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, juga kuat medan magnet dalam ampere per meter, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Alat ukur juga merupakan persyaratan perdagangan internasional. Sebagai contoh, adanya penggunaan timbangan sebagai transaksi perdagangan langsung. Penjual dan pembeli mendapatkan sebuah kesepakatan dengan jelas dan adil tanpa merugikan salah satu pihak.